Hai, namaku Becky, dan perempuan cantik di sebelahku adalah Beka, saudara kembarku. Kami sama-sama cantik, karena kami adalah kembar tercantik seantero negeri. Bukannya aku sombong, tapi kenyataannya memang begitu. Orang-orang selalu melotot memperhatikan kami, kemanapun kami pergi. Bagi kami itu sudah biasa. Karena kami sudah dikagumi karena kecantikan kami sejak kecil. Aku dan Beka berjanji akan melakukan semuanya bersama-sama. Kami jalan-jalan bersama, liburan bersama, dan akhirnya ketika aku memutuskan melakukan operasi plastik untuk membuat hidungku lebih mancung, Beka juga melakukan implan silikon agar payudaranya terlihat lebih besar dan berisi. Kami sempat terlibat konflik ketika aku berpacaran dengan pria bernama Alex. Beka cemburu karena dia juga menyukai Alex. Tapi aku tidak bisa meninggalkan Alex. Tanpa Alex, bagaimana mungkin aku bisa belanja barang-barang mahal? Akhirnya, aku dan Beka mengambil jalan tengah. Kami sudah berjanji akan melakukan semuanya bersama-sama. Jadi, kenapa tidak memacari pria yang sama juga? Karena sama-sama memacari Alex, kami pun selalu kencan bertiga. Bahkan, tidur pun juga bertiga. Aku tidak masalah berbagi pasangan dengan saudara kembar yang kusayangi. Dan sepertinya, Alex juga tidak masalah harus memacari kami berdua. Dia malah kelihatan bahagia. Hubungan itu berlangsung selama sekitar 3 bulan. Sampai suatu hari, saat aku dan Beka baru kembali dari liburan ke luar negeri yang dibiayai oleh Alex, kami terkejut mendapati barang-barang kami sudah ada di luar rumah Alex. Di pintu ada sebuah surat, rupanya dari Alex. Di surat itu tertulis kalau dia mengusir kami, karena dia sudah menemukan wanita lain. Kami sama-sama patah hati dan memutuskan untuk hidup mandiri. Kami berdua ingin merasakan perjuangan mencari uang seperti yang sering diceritakan oleh orang-orang yang kurang beruntung di sosial media. Akhirnya, kami memilih melamar pekerjaan sebagai kasir di sebuah minimarket. Bukan, ini bukan 2 minimarket besar berwarna biru dan merah itu. Ini minimarket kecil milik seorang laki-laki parubaya bernama Aprianto. Karena menurut Pak Aprianto kami cantik dan seksi sehingga bisa menarik pelanggan, dia menerima kami. Prediksi Pak Aprianto ternyata tepat. Sejak kedatangan kami, para pengunjung berbondong-bondong berbelanja di sana. Sebenarnya, mereka hanya datang untuk melihat kami. Tapi, karena mereka harus membeli sesuatu setiap datang, pendapatan minimarket pun jadi melonjak pesat. Karena ingin semakin menambah pengunjung, Pak Aprianto meminta kami memakai kostum kelinci seksi. Awalnya kami menolak. Tapi, saat dia menawarkan kenaikan gaji sebesar 3 kali lipat, kami pun setuju. Jika ditotal, gajiku dan Beka bisa menyentuh belasan juta. Belum lagi bonus-bonus lain yang kami dapat setiap Pak Aprianto meminta kami memijit tubuhnya. Tapi jangan salah, kami tidak melakukan lebih dari pijit. Kami bukan pelacur. Lalu, datanglah pria itu, seorang pengunjung minimarket tampan bernama Sandi. Aku langsung jatuh cinta pada pandangan pertama, dan rupanya Sandi juga merasakan hal yang sama, karena menurutnya aku lebih cantik dan seksi daripada Beka. Setelah beberapa hari, aku dan Sandi akhirnya berpacaran. Tapi peristiwa itu terulang lagi. Beka cemburu padaku. Akhirnya aku mengalah dan meminta Sandi juga mengajak Beka berkencan. Untungnya dia setuju. Malam itu kami bertiga makan di restoran mewah. Ternyata kencan itu berjalan menyenangkan karena aku bisa berkumpul bersama 2 orang yang paling aku cintai di dunia ini. Sandi lalu meminta kami berdua keluar dari pekerjaan kami karena dia tidak rela melihat kami jadi objek tontonan laki-laki lain. Dia mau membiayai semua kebutuhan kami. Jadi, akhirnya aku dan Beka setuju. Walau Pak Aprianto memohon-mohon agar keputusan itu dibatalkan, kami tidak peduli. Salah siapa dia sudah mengeksploitasi kecantikan dan keseksian kami demi kepentingan pribadi. Sandi pun meminta kami berdua menikahinya. Dia menjamin kami bakal bisa hidup mewah. Tentu saja, aku dan Beka tidak menolak. Itu adalah hari paling bahagia sepanjang hidupku.
Aku merasa akan selamanya tinggal bersama dua orang yang paling kucintai itu. Sandi mengajak kami berbulan madu di Eropa. Tapi di tengah perjalanan, di dalam pesawat, mendadak Beka merasakan nyeri yang luar biasa di dadanya. Lalu dari dadanya keluar air yang merembes. Kami khawatir kalau air dan rasa sakit itu berasal dari silikon di dada Beka yang meledak. Begitu mendarat, aku dan Sandi langsung membawa Beka ke rumah sakit. Benar saja, kata dokter, akibat tekanan besar di pesawat, silikon dalam dada Beka meledak. Kami terkejut karena tidak mengira hal seperti itu bisa terjadi. Dan kami makin terkejut saat mendengar jalan keluar yang ditawarkan oleh si dokter. Dokter menyarankan Beka untuk melakukan operasi pengangkatan payudara kalau tidak mau mengalami infeksi. Mau tidak mau, operasi itu pun dilakukan. Setelahnya, Beka jadi hanya punya satu payudara. Aku tidak mempermasalahkan kondisi saudara kembarku, tapi Sandi berbeda. Dia kelihatan jijik saat melihat Beka yang cuma punya satu payudara. Sejak itu, sikap Sandi berubah. Dia tetap romantis dan menyayangiku, tapi dia memperlakukan Beka seperti pembantu. Menyuruhnya membersihkan seisi rumah setiap hari. Tentu saja aku tidak nyaman melihat situasi itu. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku tidak mau membuat Sandi juga marah padaku. Walau begitu, terkadang Sandi tetap meniduri Beka juga. Kalau aku sudah terlalu lelah untuk dia ajak berhubungan badan. Sampai Sandi mengetahui Beka hamil dan dia pun marah besar. Sandi mengusir Beka. Katanya, dia tidak sudi punya anak dari perempuan aneh yang cuma punya satu payudara. Aku sudah berusaha sekuat tenaga membujuk Sandi. Tapi dia bersikeras mengusir Beka. Selama ini, aku sudah diam saja melihat ketidakadilan Sandi. Tapi menurutku, kali ini dia sudah keterlaluan. Apalagi sejak kepergian Beka, giliran aku yang diperlakukan seperti pembantu oleh Sandi. Dia menyuruhku menyapu, mengepel, mencuci baju dan piring, dan lain-lain. Lebih parahnya lagi, Sandi juga menyuruhku memakai kostum pelayan. Kadang saat aku sedang menyapu, dia akan menepuk pantatku sambil berkata, "Hei pelayan seksi," aku benar-benar jijik padanya. Akhirnya aku menghubungi Beka dan mengajaknya untuk sama-sama menceraikan Sandi. Kami menguras semua uang tabungan kami untuk membayar pengacara terbaik. Tidak masalah kami tidak lagi punya uang, asal kami bisa memberi pelajaran kepada Sandi. Kalaupun terpaksa, kami bisa kembali bekerja di minimarket Pak Aprianto kan? Di hari persidangan, hasilnya ternyata jauh di luar dugaan. Hakim memenangkan gugatan kami berdua dan mengharuskan Sandi membayar setengah dari seluruh kekayaannya. Yang kalau ditotal, kurang lebih mencapai 5 miliar karena dianggap memperlakukan kedua istrinya secara semena-mena, sekaligus menelantarkan salah satu istrinya yang sedang hamil. Kami terkejut karena tidak pernah menyangka mantan suami kami punya uang sebanyak itu. Walau sudah mendapatkan uang sebanyak itu, kami menolak bermalas-malasan. Akhirnya, aku dan Beka sepakat memakai uang itu untuk membeli minimarket Pak Aprianto. Kami kembali memakai kostum kelinci untuk mengundang para pengunjung. Kami berdua berharap mulai sekarang bisa hidup sendiri tanpa bergantung pada laki-laki manapun. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian juga pernah mencintai orang yang sama dengan saudara kandung kalian? Kalau iya, apa yang kalian lakukan? Tuliskan kisah kalian di kolom komentar ya. Dari situ aku kepikiran sebuah ide gila yang aku yakin bakal bikin ayahku menyesal karena udah gak memperhatikan anaknya. Malam berikutnya, aku keluar naik mobil. Terus parkir mobil itu di pinggir tebing yang dasarnya adalah laut. Aku mau memalsukan kematianku dengan pura-pura terjun ke jurang buat bunuh diri. Begitu dia ngira aku bunuh diri gara-gara sikapnya, ayahku pasti langsung menyesal. Nanti setelah beberapa waktu dan dia mulai sadar, aku bakal pulang dan bilang kalau selama ini aku masih hidup tapi amnesia. Rencana sempurna. Biar makin meyakinkan, aku iris sedikit jariku pakai silet. Dan dengan darahnya aku nulis, "Mati adalah jawaban," di kaca mobil. Dramatis banget kan? Aku juga bikin surat.
Suicide note yang intinya kasih tahu kalau aku tertekan sama semua kekangan ayahku, udah nggak kuat lagi dan ngerasa lebih baik mati aja biar nggak ngerepotin ayahku lagi. Biar makin meyakinkan aku buang kaos dan beberapa barangku, termasuk jam dan HP ke tebing. Biar kalau ada usaha pencarian, mereka bakal mengira aku beneran lompat. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe dan tonton video lainnya dari channel Tinta Imaji. So, thank you so much bagi kalian yang selalu dukung channel aku. Bye-bye.